siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Masih semangat siang hari ini? Masih, Bu. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kan Ale memimpin doa untuk memulai belajar pada siang hari ini. Terima kasih Ale. Ya, Bu. Nah, anak-anak nanti jangan lupa kalian melakukan presensi ya. Presensinya di Google Classroom. Nanti jangan lupa agar Bu Elis tahu kehadiran kalian dan kehadiran kalian terekam di Google Classroom. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya di siang hari yang panas ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi dan membuat teks non-fiksi berdasarkan bacaan teks yang sudah kita baca. Dan kita juga akan belajar tentang proses siklus air dan juga membuat skema siklus air. Gitu. Nah, sebelum kita belajar tentang teks non-fiksi, Bu Elis mau bertanya, anak-anak masih ingat tidak tentang tenggelamnya KRI Nanggala 402? Untuk belajar teks non-fiksi, kita akan membaca teks berita dari berita online dari CNN Indonesia. Ini beritanya tentang kronologi KRI Nanggala yang hilang versi TNI Angkatan Laut. Tolong dibacakan, Pius. Jakarta, CNN Indonesia, kapal chef Angkatan Laut. Ya, terima kasih Ale. Nah, dari bacaan ini peristiwa apa yang terjadi? Tenggelamnya kapal selam. Ya, betul. Nah, di mana ini peristiwanya terjadi? Di Laut Bali. Ya, betul, di Laut Bali. Nah, bacaan tadi adalah bacaan teks non-fiksi. Nah, apa teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukan fiktif dan bersifat faktual atau fakta, nggih. Salah satu struktur teks non-fiksi adalah urutan peristiwa yang merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa disampaikan secara berurutan. Nah, dalam mengurutkan peristiwa pada suatu teks bacaan, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama, yang kedua, mencermati tiap paragraf, dan yang ketiga, mencatat kejadian secara urut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang pertama atau LKPD 1. Nah, untuk LKPD 1 ini adalah mengurutkan peristiwa terjadinya tenggelamnya KRI Nanggala. Nah, untuk paragraf 1 tadi yang sudah dibacakan oleh Ale, itu isinya apa? Paragraf 1. Ayo. Kapal KRI Nanggala hilang kontak pada 21 April saat melakukan latihan tembak dal di perairan Bali. Ya, betul. Coba Greta bisa menjawab. Setelah 24 jam belum ditemukan, TNI melakukan pencarian dengan menggunakan kapal helikopter dan 400 personel dibantu Singapura dan Malaysia. Ya, betul, terima kasih. Nah, dari yang sudah kita diskusikan tadi ada paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, itu nanti kalian tulis di buku kalian, kemudian nanti kalian foto dan diupload di Google Classroom pada LKPD 1 atau bisa juga lewat WA group. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan
mengerjakan LKPD 2. Nah, ini tugasnya membuat teks non-fiksi berdasarkan teks berita yang tadi sudah dibaca, yaitu tentang tenggelamnya KRI Nanggala dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, Ale ya yang mau membacakan nih. Terus Kapal KRI Nanggala yang kontak pada 21 April 2021 di perairan Bali. Kapal tersebut sedang melakukan latihan menembak dan pada dini hari hilang kontak atau tidak merespon otorisasi. Karena tidak tampak dalam periskop, maka diberlakukan isyarat submiss. Setelah 24 jam belum ditemukan, TNI melakukan pencarian dengan menggunakan kapal, helikopter, dan 400 personel dibantu Singapura dan Malaysia. kita ketahui bahwa kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 itu terjadi di perairan Laut Bali. Nah, laut sendiri adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Nah, laut itu memiliki peran penting dalam siklus air karena penguapan terbesar itu terjadi di laut. Nah, untuk memahami tentang siklus air, mari kita lihat video berikut. Halo sahabat cerdas. Siklus air dimulai dari apa? Dari air menguap Betul. Kemudian? Menjadi awan, menjadi awan, Nah, terus? hujan, Terus? masuk ke mengalir, tanah, Betul, Mas. mengalir ke sungai, Ya, kembali ke laut. ya, betul. Betul sekali. Kelompok satu itu Pius, Dia, dan Greta. Kelompok 2 Ale sama Elsie saja. Nah, ini Bu Elis nanti akan bertanya setiap kelompok selang-seling gitu ya. Coba nomor 1 ini untuk LKPD 3. Kelompoknya Pius dulu. Air mengalami sebentar. Nomor 1, air mengalami titik-titik yang disebabkan sinar matahari. Mengalami apa? penguapan, Betul. Buat skema siklus air dengan keterangan yang singkat. Silahkan setiap kelompok salah satu boleh menggambar siklus air yang sudah tadi kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan ini, membuat skema siklus air. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini tadi kelompoknya Ale sudah mengirimkan gambarnya ke tempat Ibu Elis. Ini berarti yang presentasi kelompoknya Ale ya. Air menguap menjadi awan, lalu turun hujan, diserap sebagian oleh pohon, ada yang masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, ada yang kembali ke sungai, mengalir ke danau, lalu mengalir kembali ke laut. Itu siklus air ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Manfaat dari siklus air ini tadi sudah dijelaskan dalam video. Itu tadi ada untuk mencuci, untuk mandi, juga untuk menyiram tanaman dan untuk lain-lain. Nah, dari proses siklus air sendiri itu untuk menjaga ketersediaannya air bersih, karena kalau air berputar itu dan menyerap ke tanah, akhirnya jadi mata air itu kan berarti tersedianya air bersih. Gitu nggih. Nah, anak-anak kita sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Sebentar, linknya Bu Elis kirim lewat room chat ya. Soal ini ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Nah, dari soal itu kalian silahkan jawab menurut kalian yang paling benar. Nah, untuk KKM-nya sendiri adalah
75. Jika nilai kalian kurang dari KKM, maka akan Bu Elis berikan soal remedi. Jika nilai kalian lebih dari KKM, akan Bu Elis beri soal pengayaan. Setelah selesai kita belajar, jangan lupa untuk mengisi penilaian diri. Ini linknya nanti Bu Elis kirim di WA saja. Ini silahkan kalian isi sesuai yang kalian alami. Ya, Bu. Ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tenggelamnya kapal, Betul, tenggelamnya kapal itu merupakan teks apa tadi? non-fiksi, Betul. Kemudian apa lagi? siklus air. Siklus air, betul sekali. Nah, anak-anak bisa membaca buku paket atau belajar dari internet atau sumber lain untuk menambah ilmu kalian tentang teks non-fiksi dan tentang siklus air. Nah, anak-anak, Bu Elis ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Senang. Senang. Apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih? Buang sampah pada tempatnya. Betul, membuang sampah pada tempatnya. Yang jelas tidak di sungai ya, karena nanti kalau di sungai itu mengganggu siklus air. Ya toh? Ya, Betul. Nah, itu. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum Bu Elis tutup, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, baik. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan atau pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.